karena memang belum bisa ketemu secara face to face di kelas, saya akan mengedepankan metode pembelajaran dialog interaktif ya dengan teman-teman. Jadi saya tidak akan terlalu banyak menggurui kepada teman-teman, tapi saya ingin mencoba untuk meminta misalkan pandangan-pandangan daripada para mahasiswa semester 3 ini mengenai terkait dengan mata kuliah yang saya ampu. Benar dan salah itu adalah lain persoalan, karena konsep daripada pembelajaran adalah bukan untuk menentukan siapa yang benar dan bukan untuk menentukan siapa yang salah, tetapi adalah konsep pembelajaran yang baik itu adalah bagaimana memupuk rasa kepercayaan diri kita ketika kita misalkan berpendapat, bertutur kata yang baik, cara mengolah pola pikir kita, cara menyampaikan statement ataupun pendapat kita ke khalayak ramai ataupun kepada teman-teman satu sama lainnya. Karena di situ nanti profesi-profesi hukum tidak akan terlepas dari yang namanya bahasa, ya. Apapun itu yang berkaitan dengan hukum, pasti senjatanya itu ada di bahasa, ada di mulut. Bahasa dalam artian bisa bahasa secara tertulis, bisa bahasa secara lisan. Bahasa secara tertulis artinya ke depan nanti teman-teman misalkan kalau masuk ke dunia profesi hukum akan dituntut bagaimana menyampaikan pendapat hukum yang baik, bagaimana memberikan suatu pandangan-pandangan hukum terhadap satu persoalan tertentu yang terjadi di tengah masyarakat misalkan. Itu adalah salah satu bagian daripada pembentukan kepintaran dalam hal penyampaian bahasa secara lisan. Kemudian yang kedua, ini hanya prolog saja dulu ya, untuk menstimulasi rekan-rekan semuanya agar lebih bersemangat ketika mempelajari semua mata kuliah yang ada di program S ataupun hukum ekonomi syariah. Bahasa tulisan. Bagi teman-teman nanti akan masuk ke dalam dunia profesi hukum, pasti bahasa tulisan ini sangat harus diperhatikan. Contoh misalkan mau mengambil profesi sebagai konsultan hukum, mau mengambil profesi sebagai seorang praktisi hukum, mau mengambil profesi jaksa, polisi, hakim, ataupun misalkan bekerja di suatu perusahaan di bagian legal departemennya, di bagian hukumnya, misalkan pasti itu tidak akan jauh daripada pekerjaan-pekerjaan yang menuntut kita untuk bisa lancar, untuk bisa baik dalam hal penyusunan pendapat kita secara tulisan, ya, misalkan dalam hal memberikan satu pendapat hukum secara tertulis, misalkan dalam satu perusahaan, ataupun ketika kita harus menyusun suatu dokumen gugatan, misalkan yang akan didaftarkan di suatu pengadilan, misalkan ya, ataupun kita dituntut untuk menyusun suatu surat teguran, somasi, misalkan. Itu adalah dibutuhkan yang namanya kecerdasan bahasa tulisan. Yang tentunya bahasa tulisan ini bisa dilahirkan pada saat bahasa lisan kita pun sudah tertata dengan baik. Gitu ya teman-teman ya. Nah jadi nanti kita akan lebih kepada dialog interaktif. Kalau begitu apa saja sebenarnya yang subpokok bahasan di dalam mata kuliah hukum perdata ini? Nanti teman-teman, rekan-rekan akan mengetahui ataupun kita akan mempelajari bersama misalkan terkait dengan istilah dan pengertian hukum perdata, kemudian sumber-sumber hukum perdata, kemudian subjek dan objek hukum perdata, serta sistematika hukum perdata itu bagaimana tentunya yang berlaku di Indonesia ya teman-teman. Nah, sekarang saya ingin bertanya sebenarnya meminta pandangan daripada teman-teman mahasiswa semester 3 STAIPI Bambu Apus ketika kita akan memberikan satu pandangan
tentang hukum, pertanyaan yang paling mendasar adalah apa itu hukum? Silahkan beri pandangan saja dulu ya, untuk nanti kita menyatukan persepsi ya. Dimulai dari siapa? Silakan. Apa itu hukum? Saya Pak, saya. Siapa? Mas Anwar ya. Hukum adalah suatu yang dapat mengatur makhluk hidup yang ada di dunia ini agar hidup secara teratur dan adil dan beradab. Hukum yang mengatur makhluk hidup. Apakah makhluk hidup ini termasuk seekor burung? Termasuk Siapa makhluk hidup yang dimaksud Mas Anwar ini? terkhususnya manusia yang ada di dunia dan lebih terkhusus orang Indonesia. Terkhususnya manusia ya. Ya, Agar, tadi apa tujuannya? agar dapat hidup secara tentram, damai, dan teratur. Secara tentram, damai, dan teratur. Ya Pak. Baik. Titik ya, Mas Anwar. Iya. Mas Anwar punya pandangan. Kalau dari perspektif Mas Anwar, hukum itu adalah sesuatu yang mengatur kehidupan makhluk hidup, khususnya manusia, agar terciptanya suatu kehidupan yang aman, tentram, damai, dan teratur. Silakan pandangan yang lain memberikan. Silakan, siapa namanya? Mas Azam. Mas Azam punya pandangan. Dari pandangan Mas Azam itu, hukum adalah norma berikut sanksi yang tujuannya adalah untuk mengatur manusia dari kekacauan. Begitu ya? Ya, dari kekacauan katanya ya. Kekacauan apa yang dimaksud dalam hal ini, Mas Azam? Baik, Mas Azam memberikan contoh konkret terkait dengan rambu lalu lintas. Kalau pengendara sepeda motor ataupun mobil tidak mengikuti atau tidak memahami apa arti lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, maka tidak mustahil katanya akan terjadi sebuah kecelakaan. Mungkin seperti itu ya. Kecelakaan di sini diartikan sama Mas Azam sebagai suatu bentuk kekacauan. Begitu Mas Azam? Baik. Silakan pandangan yang lain. Saya Mas. Apa itu? Mas Sadra. Ya, silakan Mas Sadra. Hukum merupakan himpunan atau peraturan-peraturan yang berisi tentang larangan atau perintah, dan sifat hukum ini sifatnya itu memaksa. Maksud dari memaksa ini supaya terjadinya aturan di dalam masyarakat. Baik, Mas Sadra punya pandangan, punya perspektif bahwa hukum itu merupakan sekumpulan atau suatu himpunan peraturan yang berisi di dalam peraturan tersebut mengenai larangan. Di samping larangan ada perintah, yang dimana larangan dan perintah itu bersifat memaksa agar terjadinya ketertiban ataupun keteraturan hidup gitu ya. Mas, ya, keteraturan hidup. Saya menambahkan saja ya, nanti kalau misalkan
apa yang saya restatement kembali kurang tepat diperbaiki ya, Mas Hadra ataupun yang lainnya ya. Baik, silakan. Yang lainnya, pandangannya apa tentang hukum? Apa itu hukum, Mas? Silakan, Mas siapa atau Mbak siapa? Saya Pak. Mas, silakan. Menurut saya hukum itu merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, satu. Yang kedua, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, yang mengatur tingkah laku manusia, terutama dalam hubungannya. Yang keempat, Bagaimana suaranya? Hidup. yang ketiga yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungannya. Yang keempat, orang yang melanggar peraturan tersebut akan dikenai hukuman tertentu. Yang kelima, hukum itu bisa berisi larangan. Kalau saya sih ke larangan saja. Ya, Sudah. baik. Mas Rifki punya pandangan. Bagi beliau, hukum itu merupakan peraturan yang bersifat memaksa dan dibuat oleh badan-badan resmi yang wajib untuk resmi yang berwajib ya, atau badan-badan yang berwajib untuk mengatur tingkah laku manusia di suatu lingkungan yang dimana apabila dilanggar maka dia akan mendapatkan sanksi. Begitu ya Mas Rifki? Halo? Ya, ya Pak, seperti itu Pak. Baik. Baru ada 4 teman kita yang memberikan pandangan ataupun perspektifnya tentang hukum. Mas Anwar, Mas Azam, Mas Hadra, dan Mas Rifki. Silakan, siapa yang lain? Ahmad Fadil. Saya Ustadz. Silakan, Mbak Citra, masuk. Apa itu? Iya, barengan. Peraturan atau adat yang bersifat memaksa untuk menentukan tingkah laku hidup manusia. Hukum juga tidak berlaku bagi masyarakat saja, tetapi berlaku juga untuk pejabat negara. Oke. Mbak Citra, sepertinya Mbak berbicaranya kecepatan. Jadi, baik, bagaimana ini habis lihat Google ya kok lancar ya Kak, hahaha. Siapa itu? Anwar, jangan ini loh, Anwar jangan itu kan perspektif daripada Mbak Citra. Mbak Citra melihat bahwa hukum itu merupakan peraturan dan adat yang tidak hanya berlaku bagi masyarakat biasa, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak berwajib lainnya, begitu ya Mbak Citra ya? Iya Pak. Baik. Silakan yang lainnya. Saya Ustadz. Silakan, siapa nama Mas Fadil? Silakan. Silakan. Menurut saya itu perangkat peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang dibuat oleh seseorang yang berwenang, yang di dalamnya itu mengandung sanksi bagi yang melanggar, ditujukan agar masyarakat atau individu merasa tertib dan nyaman, Ustaz. Seperangkat aturan yang dibuat oleh pihak tertentu agar memunculkan ketertiban di tengah masyarakat, begitu ya, Mas Fadil? Ya, itu Ustaz. Baik, seperangkat peraturan yang dibuat untuk ada yang lain barangkali yang mau memberikan pandangannya tentang hukum? Ardina, Pak. Silakan Mas Anwar. Ardina, Pak, katanya mau ini. Oh, Ardina yang mana? Ardina yang mana? Silakan, siapa Ardina?
Atau ini yang akhwatnya baru Mbak Citra nih. Akhwat silakan itu menyusul, mengejar kaum laki-laki. Apa pandangannya terkait dengan hukum? Apa memang satu ya, Mbak Citra saja? Ada dua, Pak. Oh, ada dua. Bu Ardina. Oh, Ibu Ardina, silakan. Jangan ditunjuk ya, ini kita melatih ini ya, melatih daripada tadi yang saya sampaikan, di meja perkuliahan bukan untuk menilai benar dan salah suatu perspektif ya, tetapi kita mencoba untuk menguji kemampuan retorika kita, menguji daya ingat kita terkait dengan mata kuliah sebelumnya. Barangkali mungkin dulu pernah disampaikan mengenai pengantar ilmu hukum ya, pernah nggak? Ada nggak itu? Ada, Pak. Ada. Ya, jadi walaupun misalkan tadi ada yang menyontek dari Google dan lain sebagainya, selama memang itu adalah konsep pemikiran yang bersangkutan, maka tetap saya pun harus menghargai ya, seperti itu. Nah, baik, sebelum menunggu sebelum yang lainnya memberikan pandangan, saya coba untuk memberikan kembali restatement dari beberapa teman kita yang telah memberikan pandangannya tentang apa yang dimaksud dengan hukum ataupun bagaimana definisi hukum. Mas Ini Arno, bentar, Pak. ya silakan. Gimana? Katanya mau ini. Mbak Ardina katanya mau menyampaikan pendapatnya perihal hukum. Baik, silakan Mbak Ardina. Itunya masuk ya, silakan. Izin menambahkan aja ya Pak, nggak apa-apa. Silakan. Tidak apa-apa, mengurangi, menambahkan tidak apa-apa. Sebagai tambahannya, tadi kan hukum bersifat, hukum adalah norma dan aturan. Tambahannya adalah hukum itu berupa aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Biasanya hukum dibuat oleh lembaga yang berwenang. Kurang lebih seperti itu. Untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan bersama. Adakah hukum yang tidak mencapai keadilan dan kemaslahatan, Mbak Ardina? Atau yang lainnya? Atau secara... Ya? Ada, Pak. Oh, silakan Mas Anwar, ada katanya Mbak Ardina, ada hukum yang memang dibuat tidak untuk menciptakan kemaslahatan ataupun kebaikan bagi masyarakatnya. Apa yang dimaksud dengan hukum yang tidak menciptakan kemaslahatan itu? Seperti apa, Mas Anwar? Seperti penguasa ingin menguasai untuk dirinya sendiri gitu. Tanpa, misalnya dia kan lembaga gitu, lembaga membuat hukum tanpa berdasarkan, contoh ya, kayak ketua tidak berdasarkan atas suara-suara rakyat gitu, atau suara untuk rakyat, untuk keadilan kan. Konteks penguasa yang dalam perspektif Mas Anwar itu apa ya? Kalau dalam ranah hukum ketatanegaraankah ataukah dalam hukum keperdataankah, konteks penguasa itu kan biasanya identik dalam perpolitikan ya. Tapi kalau dalam hukum itu apa? Disebutnya apa penguasa yang dimaksud oleh Mas Anwar? Apa ya? Seperti Apakah presiden, apakah DPR, ataukah ketua kelas? Ya, setingkatan DPR ke atas lah, Pak. Baik, DPR ke atas. Kalau setingkatan DPR ke bawah, rata-rata menciptakan hukum yang baik? Rata-rata DPR ke bawah itu atas, itu enggak, apa namanya? DPR ke bawah biasanya itu enggak, Pak, apa namanya?
apabila hukum tersebut dilatar belakangi oleh keinginan sendiri, oleh hawa nafsu, oleh keegoisan yang bertujuan untuk kemaslahatan diri sendiri, bukan kebaikan kepada banyak orang, kan begitu. Ya betul begitulah. Masya Allah. Masya Allah Bang Ilham, thank you. Baik, berbicara terkait dengan hawa nafsu, Ya, ataupun tadi apa namanya keegoisan ya. Dari konsep hukum, hawa nafsu dan keegoisan itu seperti apa? Apakah hawa nafsu seperti saya, ataukah misalkan seorang laki-laki ingin memiliki lebih dari satu istri, atau seperti hawa nafsu yang tiba-tiba muncul seperti kasusnya yang bapaknya Taki Malik yang memaksa istrinya padahal dia sedang datang bulan? Atau hawa nafsu yang bagaimana yang dimaksud oleh Mas siapa barusan? Ilham ya? iya. Ya, kita berdiskusi sebenarnya ya, hanya untuk memberikan Santai Pak. secara hukum itu harus selalu berbicara. Kalau kita berbicara hukum, kita harus berbicara konkret, ya. Apalagi dalam masalah hukum perdata. Hukum perdata itu segala sesuatunya itu harus bersifat konkret, tidak boleh menimbulkan multitafsir. Halo? Ya. Ya. Baik. Mas Azam, silakan mau pandangan apa Mas Azam? Yang bisa memberatkan masyarakat dan menguntungkan dirinya sendiri. Baik. Itu yang dikategorikan, itu yang dicontoh konkretkan terkait dengan hawa nafsu dan keegoisan seseorang ketika menciptakan suatu aturan hukum, begitu ya? Ya. Baik. Nah, rekan-rekan, perspektif rekan-rekan mengenai hukum itu tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Hukum betul, hukum itu merupakan suatu norma, suatu kaidah yang dikonkretkan dalam bentuk tertulis, ya, yang dimodifikasikan dalam suatu bentuk perhimpunan, tulisan-tulisan aturan-aturan mengenai hal-hal yang harus ditaati dan hal-hal yang mesti dihindari atau dilarang yang memiliki konsekuensi bagi masyarakat yang melanggar terhadap ketentuan norma tersebut akan mendapatkan sanksi, akan mendapatkan hukuman. Nah, sekarang kita misalkan korelasikan dengan mata kuliah sekarang terkait dengan hukum perdata, ya. Hukum kita sudah memahami bahwa hukum itu adalah norma kaidah yang dibukukan ataupun yang dituliskan, atau secara sederhananya hukum itu adalah peraturan-peraturan yang dituliskan dalam bentuk undang-undangkah atau dalam bentuk apa? Bentuk-bentuk hukum apa saja yang tertulis? Yang bentuk tertulis apa? Ada yang tahu contohnya? Undang-undang. Undang-undang dasar, KUHP. Terus apa lagi ketika hukum yang dituliskan? Mas Rifki, mau pandangan hukum yang dituliskan itu apa? Contohnya Mas Rifki? Ya, seperti tadi Pak, undang-undang. Undang. Terus kalau KUHP ini dari apa? KUHP, kitab, undang-undang, Hukum pidana Ustaz. pidana, betul, itu KUHP.
Kalau KUHPER, apa itu KUHPER? Kitab Undang-Undang Perdata. Perdata. Iya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. KUHPER, KUHP itu adalah masuk ke dalam klasifikasi undang-undang. Ya, bagaimana dengan Undang-Undang Dasar? Apa nama lain daripada istilah Undang-Undang Dasar 1945? Ada yang mengetahui? Konstitusi. Konstitusi, betul. Konstitusi dalam sistem aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia itu mendudukan posisinya sebagai yang tertinggi, ya. Walaupun ini kita berbicara dalam sistem hukum ketatanegaraan, ya, ataupun sistem hukum peraturan perundang-undangan, konstitusi ataupun Undang-Undang Dasar 1945 merupakan posisi yang menempati paling utama. Kalau begitu bagaimana dengan Pancasila misalkan? Apakah Pancasila bisa dikategorikan sebagai suatu undang-undang? Ataukah bukan? Pancasila itu falsafahnya Undang-Undang Dasar, Wak. Apa itu falsafah? Gimana, Pak? Apa itu falsafah? Falsafah ya pandangan hidupnya. Pandangan hidup. Yang menjiwai. Pandangan hidup yang menjiwai siapa? UUD 45. Undang-Undang Dasar 45. Baik. Istilah lainnya, falsafah itu adalah filsafat, filosofis. Jadi Pancasila bisa dikategorikan sebagai ruhnya daripada setiap peraturan perundang-undangan, ya. Itu selalu harus ada, baik di dalam Undang-Undang Dasar 45 ataupun di dalam undang-undang ataupun di dalam peraturan-peraturan lainnya di bawah undang-undang, ya. Apa saja contoh konkret daripada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang? TAP MPR. Bagaimana? TAP MPR. TAP MPR. TAP MPR itu apa? Ketetapan MPR. Ketetapan MPR. Kemudian apa lagi? Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah atau PP, ya. Kemudian Perpu. Apa? Perpu. Perpu itu adalah Peraturan perundang-undangan. Pengganti undang-undang. Undangan. Bukan perundang-undangan, undang-undang. Undang-undang ya. Tidak apa-apa. Kemudian ada PP, ada Perpu, kemudian ada TAP MPR, apalagi? Peraturan Presiden. Perpres, ya. Kemudian apalagi? Perda. Perda, peraturan daerah. Kemudian ada lagi tidak? Peraturan wali kota. Peraturan wali kota. Oke. Kota mungkin kalau itu Pemprov ya tadi. Perkap, ya. Peraturan bupati, itu ya. Peraturan wali kota. Ada tidak untuk tingkat desa? Tingkat desa disebutnya apa? Des. Peraturan desa itu ada ya. Nah, dari peraturan-peraturan tersebut seperti apa itu peraturan presiden, perpres, kemudian peraturan pemerintah, kemudian ada yang disebut dengan peraturan menteri. Pernah dengar ada peraturan menteri? Ada kan peraturan menteri, kemudian peraturan daerah, peraturan bupati ataupun peraturan wali kota, kemudian peraturan desa. Dalam sistem hukum
ketatanegaraan ini dikategorikan sebagai peraturan teknis ataupun peraturan pelaksana dari undang-undang. Ya. Bagaimana kita bisa mengetahui misalkan bahwa PP, Perpres, Perda, Permen itu dikategorikan sebagai peraturan pelaksana? Itu bisa kita ketahui pada saat kita membaca dan mempelajari dari sebuah undang-undang. Undang-undang misalkan ada menjelaskan pasal 3 ayat 3-nya, ketentuan mengenai pembayaran upah pensiun ataupun uang pesangon diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah misalkan, atau diatur lebih lanjut oleh peraturan menteri. Nah, kita bisa mengetahui bahwa kategori peraturan pelaksananya itu tergantung daripada materi di dalam undang-undangnya ya. Nah, rekan-rekan, kembali kepada hukum perdata. Kenapa saya mempertanyakan terlebih dahulu terkait dengan susunan peraturan perundang-undangan, kemudian terkait dengan definisi hukum, karena nanti kita akan berbicara lebih kepada kompleksitas ataupun akan lebih terspesialisasikan lagi bahwa sebenarnya secara garis besar hukum itu dikelompokkan menjadi dua ya. Secara garis besar. Apa saja? Yang paling simpelnya tadi Hukum pidana, dan hukum perdata. hukum perdata. Baik. Coba bayangkan di dalam pikiran rekan-rekan antara hukum dan perdata. Ya, tadi disampaikan hukum merupakan aturan norma ataupun kaidah yang dituliskan dalam bentuk susunan peraturan perundang-undangan. Kalau perdata itu sendiri, teman-teman memandangnya apa itu perdata? Perdata itu apa? Ada yang tahu? Nggak tahu, Pak. Silakan, apa itu perdata? Nggak tahu banyak, Pak. Undang-undang yang mengatur tentang masalah itu perorangan antar privat dengan privat. Baik, Mas Arwan ya. Mas Arwan mempunyai perspektif bahwa perdata itu adalah undang-undang yang mengatur terkait dengan perseorangan atau apa tadi? Antara individu sama dengan individu lain masyarakat. Undang-undang yang mengatur tentang perseorangan atau antar individu. Apa yang disebutkan Arwan? Suara apa itu kayak gedor-gedor? Saya Pak. Silakan Mas Rifki. Yang hukum yang mengatur hak, harta benda, hubungan antara orang dan orang dalam satu negara. Mungkin secara simpelnya itu. Hukum yang mengatur kebendaan, hukum yang mengatur antar orang, hukum yang mengatur antar negara gitu ya. Bukan. Yang mengatur hak, harta benda, hukum yang mengatur hak, harta benda, dan hubungan antara orang dan orang dalam satu negara. Hukum yang mengatur hak harta benda, hak hubungan orang antar orang dalam satu negara. Begitu ya? Iya, Pak. Baik, dalam satu negara. Yang dimaksud dengan hukum yang mengatur hak harta benda itu boleh dieksplorasi pandangan daripada Mas Rifki. Itu bagaimana? Yes. Dan Mas Rifki ya? Iya. Silakan.
setiap jiwa individu mempunyai haknya masing-masing. Tidak boleh ada orang yang misalkan menjolimi, mengambil hak orang tersebut. Di dalam, silakan. Ya, seperti tadi Pak, setiap orang punya haknya masing-masing, maka tidak boleh ada orang yang mendolimi hak orang lain, seperti mengambil haknya orang lain, dan yang lain-lainnya. Dan hubungan antara orang dan orang dalam satu negara, maksudnya, jadi setiap orang, setiap individu-individu ada aturannya gitu. Contohnya yang tadi gitu, mengatur hak supaya tidak saling menjolimi satu orang dengan orang yang lain gitu. Apakah mungkin bisa mengeksplor lebih jauh lagi maksud daripada tidak saling mendolimi satu sama lain mengenai hak? Ya seperti gitu ya. Setiap orang mempunyai hak memiliki harta gitu. Di hukum perdata kan ada maksudnya ada peraturan yang ya tidak boleh mencuri gitu ya. Dijebloskan ke penjara. Maka itu mengatur hak pribadi supaya orang lain tidak boleh mencuri hak. Bukannya mencuri masuk ke HP. Oh, mengambil. Tidak boleh mengambil hak orang lain gitu. Tidak, karena bukan hak itu. Mencari bukan hak. Karena mencuri itu ya perbuatan yang tidak senonoh gitu. Mengambil hak orang lain. Baik. Bahasanya senonoh, tidak senonoh ya. Itu dalam filsafat hukum itu bahasa senonoh hal yang mungkin Mas Lutfi mempunyai pandangan bahwa mempunyai hak masing-masing yang tidak boleh saling mendolimi itu artinya antar individu tidak boleh saling berbuat senonoh terhadap hak satu sama lainnya. Senonoh di sini dikonotasikan oleh Mas Rifki itu adalah mengambil alih tanpa hak, mencuri tanpa hak. Permasalahannya apakah ada mencuri dengan hak? Kan gitu ya. Iya. Baik. Main lagi, apa itu tentang perdata? Mas Wabula. Ya, Mas Wabula, dari konsep yang Anda akan sampaikan, apa itu perdata? Atau secara terpikirkan apa itu perdata, Mas Arwan? ya tadi ya udah sebagai udah disampaikan ya. Jadi perdata itu kan dia mengatur antara hak individu ya. Makanya dalam teori hukum itu ada hak dan kewajiban ya. Jadi dia mengatur kepada hak mungkin. Artinya hak memiliki itu. Nah, gitu. Adapun itu kan dia nggak menyangkut, beda sama hukum pidana itu ya. Hukum pidana dia bersifat umum ya. Artinya bahwa aturan-aturan yang mengaitkan dengan apa namanya suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu gitu. Yang dari perbuatan pidana itu, delik pidana. Mas Arwan sepertinya ngejelimet menjelaskannya antara pidana dan perdata ya. Bagus, saya bisa menangkap poinnya dari perspektif Mas Arwan. Perdata itu adalah terkait dengan hak individu begitu ya, terkait dengan hak-hak individu yang diatur oleh hukum itu sendiri begitu ya Mas. Setidaknya saya membantu untuk menyimpulkan walaupun itu mungkin tidak sama perspektif dari apa yang disampaikan sama Mas Arwan.
Silakan, ingin mendengar yang lain, silakan suaranya. Mas Arwan Anwar katanya. Apa Arwan apa Anwar? Ya Pak. Anwar, ada Arwan. Oh iya, aduh itu namanya beda terbalik-balik ini. Arwan, ada Anwar. Saya catat ya, saya nanti kebalik-balik nyebutnya. Arwan sama Anwar dan Arwan. Ini kayak kakak beradik kembar ya. Silakan Mas yang lainnya berpandanganlah. Karena tadi saya sampaikan di dalam bangku perkuliahan bukan untuk menilai benar dan salah suatu perspektif ya, tetapi istilahnya itu menguji tentang tadi bahasa retorika yang akan disampaikan, yang apa-apa yang ada dalam benak kita gitu ya. Nah, sambil nanti berjalan, rekan-rekan bisa misalkan nanti langsung menyampaikan pendapat ataupun menyanggah terhadap apa yang saya sampaikan ya terkait dengan pengertian hukum perdata ataupun istilah hukum perdata. Sebenarnya istilah hukum perdata itu pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Jayodi Guno yang merupakan terjemahan dari Berglitz. Seperti ini bukunya ya. Ini adalah buku yang memang nanti saya harus sebagai buku literasi ya yang harus dipunyai oleh teman-teman semuanya untuk materi hukum perdata. Setidak-tidaknya teman-teman harus membeli atau mempunyai yang namanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya. Karena semua pembahasan untuk materi hukum perdata akan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan KUHP ini akan dipergunakan sampai seumur hidup selama nyawa masih ada dalam badan kita, ya. Apalagi nanti kita akan menyandang sebagai sarjana hukum. Walaupun hukum ekonomi syariah, tapi setelah ada ketentuan peraturan dari peraturan Menteri Agama, tidak lagi menggunakan sarjana syariah ya, tapi langsung ke SH, sarjana hukum gitu. Nah, kalau sarjana hukum setidak-tidaknya harus punya yang namanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya, di samping dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, dilihat dari ruang lingkupnya, istilah hukum perdata ini memang artinya sangat luas ya, yaitu meliputi hukum private material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Jadi hukum perdata, contohnya ini adalah, ini KUHP ini termasuk kepada hukum material apa hukum formil secara keperdataan? Nggak tahu Pak. Hukum formil. Pernah kayak menyentuh, setidaknya menyentuh saja hukum perdata? Nggak pernah. Sering Pak. Siapa? PDF sih Pak, lihat di Google. Baik, PDF. Di PDF itu betul Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata? Nah, berarti Anda tidak begitu yakin apa yang saya sentuh dalam PDF itu dengan menggunakan kata kayaknya ya. Perdata Pak, nggak pakai kayaknya. Baik. Jadi kalau hukum perdata tadi ya cakupannya itu sangat luas. Salah satunya itu meliputi terkait dengan hukum private material, ya, yang dimana segala hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan atau individu. Kalau dalam konteks keperdataan di sini, yang disebut dengan hukum material itu adalah materi-materi keperdataan yang diatur di dalam suatu undang-undang. Ya, teman-teman harus bisa membedakan apakah undang-undang yang saya sentuh ini merupakan undang-undang yang bernuansa perdata ataukah undang-undang yang bernuansa pidana. Itu harus sudah bisa dibedakan nanti ya sebagai mahasiswa hukum, karena ini merupakan pengetahuan dasar sebenarnya yang harus bisa membedakan antara pidana dengan yang
pidana atau yang perdata. Sebenarnya saya nggak ada. Nah, suara apa? Halo, ya, kita lanjut. Jadi kalau di dalam hukum privat material itu adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Istilah perdata juga ini lazimnya dipakai sebagai lawan daripada pidana, seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Ada pidana, ada perdata. Nama lain daripada hukum pidana itu apa disebutnya? Ada yang tahu? Halo? Omnibus Law nggak, Pak? Omnibus Law nanti bisa dikategorikan. Apakah Omnibus Law masuk ke dalam kategori pidana atau perdata? Kan gitu pertanyaannya ya. Yeah. Nah, kalau istilah lain yang disebut dengan hukum pidana itu adalah hukum publik. Hukum publik. Mau Pak? Itu ada yang talu siapa? Hukum publik. Oh, hukum publik, Pak ya? Ya, itu nama lain daripada hukum pidana disebut dengan hukum publik. Kalau hukum perdata, Pak? Ya? Nama lain dari hukum perdata apa, Pak? Nah, kalau nama lain daripada hukum perdata, itu disebutnya apa? Ada yang tahu lawannya publik apa? Hukum privat. Hukum privat. Ya, Privat. betul. Atau kalau bukan privat apa tadi? Selain publik, hukum sipil misalkan ya. Hukum sipil. Tapi karena penggunaan sipil ini lebih cenderung kepada lawan militer ya dalam hukum. Biasanya kalau ada kecenderungan bahwa hukum sipil versus hukum militer, maka lebih tepat kalau misalkan penggunaan kata hukum perdata ini adalah hukum privat ya, istilah lainnya. Nah, namun di samping itu juga istilah hukum perdata ini dalam arti yang sempit itu sebagai lawan hukum dagang ya. Nanti di dalam hukum perdata ini kan ada tuh yang lebih secara khusus membahas terkait dengan usaha, terkait dengan dagang, itu nanti ada yang disebut dengan undang-undang dagang. Nah, kalau hukum perdata secara komprehensif dia bersifat umum tentang keperdataan. Nah, kalau begitu kita lihat misalkan kita ambil contoh ya sebagai untuk memudahkan teman-teman dalam memahami hukum perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apakah teman-teman mengetahui di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu apa saja yang dibahas? Atau ada berapa buku di dalam Undang-Undang Hukum Perdata? 4, ya silakan. 1, buku ke-1 tentang apa? Lupa lagi. Baik, buku ke-1 tentang lupa lagi. Buku kedua, buku ke-1 itu tentang orang ya, jangan lupa lagi. Iya. Buku ke-1 itu tentang orang, buku kedua tentang kebendaan, buku ketiga tentang perikatan, buku keempat itu tentang pembuktian dan daluarsa. Atau yang buku ketiga tentang perikatan itu nama lainnya apa? Seperti ada istilah aku siap sehidup semati. Nah, itu apa? Sehidup semati itu apa? Hubungan kan, Ustaz? Pak. Hubungan atau aku berjanji. Ya, jadi perikatan itu disebut lain dengan perjanjian, ya. Nah, perikatan istilah lainnya itu adalah perjanjian. Walaupun konsep daripada perikatan dengan perjanjian itu memiliki definisi yang berbeda, tapi mereka satu kesatuan. Perikatan itu bersifat umum, perjanjian itu bersifat konkret, ya. Perjanjian
harus dituliskan, perikatan tidak perlu dituliskan, tetapi termasuk di dalamnya yang dituliskan, ya seperti itu. Nah, rekan-rekan, sebenarnya kalau begitu, kategori apa saja? Di samping daripada hukum perdata yang bersifat material, seperti yang saya contohkan ini adalah buku kitab undang-undang hukum perdata yang bersifat material. Material artinya aturan-aturan yang mengatur tentang kepentingan perseorangan. Kita ambil contoh, misalkan buku ke-1 tentang orang. Di dalam buku ke-1 itu apa yang dibahas, kepentingan individu apa yang dibahas dalam buku ke-1 kitab undang-undang perdata, misalnya pembuatan catatan sipil, akta-akta catatan sipil, kemudian dengan hubungan kekeluargaan, halo. Ya, halo. Nah, kemudian kedua, ada yang disebut dengan hukum perdata. Ya, nanti kalau mau berbicara langsung di ini ya, dinyalakan itunya rekamannya ya. Nah, yang kedua adalah terkait dengan hukum perdata formil. Hukum perdata formil itu lazimnya disebut sebagai hukum acara. Hukum acara. Apa yang dimaksud dengan hukum acara? Silakan, ada yang mengetahui apa itu acara? Kenapa ada istilah di dalam hukum acara? Apakah acara itu seperti sebuah susunan kegiatan? Kalau kita mau menyelenggarakan sebuah kegiatan, misalkan, apakah seperti itu? Iya, Pak. Ya, bagaimana Mas Arwan? Hukum acara pidana ya, undang-undang prosedur penyelidikan hukum perdata itu biasanya itu di pengadilan ya prosesnya. Mas Arwan mempunyai pandangan bahwa hukum acara itu adalah suatu ketentuan prosedur pada saat kita akan masuk di suatu pengadilan. Adakah yang setuju? Adakah yang tidak setuju? Silakan. Ya. Kalau yang setuju menyampaikan kata sepakat, yang tidak setuju menyampaikan untuk memperbaiki atau mengklarifikasi, itu dipersilahkan. Jadi pada dasarnya dalam mata kuliah saya akan lebih bersifat interaktif ya. Jadi tidak hanya monoton saya yang berbicara yang berbusa-busa tanpa saya mengetahui ini sebenarnya mahasiswanya ngerti nggak sih apa yang saya bicarakan begitu ya. Jadi pasti saya akan bertanya dan saya meminta untuk pandangan, feedback, kemudian tanggapannya gitu. Karena tadi yang saya sampaikan, di dalam meja perkuliahan, di dalam kelas, itu bukan untuk mencari suatu kebenaran, bukan untuk memberikan satu justifikasi yang salah, ataupun suatu pembenaran, kan seperti itu. Tetapi pendapat, karena dengan berpendapat itulah kita akan karena dengan orang yang berpendapat artinya orang itu berpikir gitu loh. Daripada dia diam, saya tidak ngerti dia diamnya itu diam merenung memikirkan atau dia diam karena memang tidak memikirkan sesuatu atau memikirkan hutang atau apa. Kan kita tidak pernah bisa menebak isi kepala seseorang kecuali dia menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya melalui lisan. Itulah daripada konkretisasi konsep hukum ya. Hukum bukanlah perenungan, hukum tidak bisa dikategorikan seperti filsafat, seperti filosofis, tetapi kalau yang saya pelajari saat ini, yang kita sampaikan saat ini adalah hukum dalam arti konkret,
hukum yang harus disampaikan melalui lisan. Pandangan-pandangan. Begitu ya, rekan-rekan? Memahami? Baik, silakan. Bisa juga abstrak, Pak. Hai, Bukannya bisa juga abstrak. abstrak. Oke, abstrak. Mas Arwan berpandangan abstrak. Saya ingin mengetahui pandangan abstrak Mas Arwan itu seperti apa melihat daripada hukum acara perdata. Ya makanya kalau lihat teori progresif ya yang Cipto Harjo itu disebut dengan teori progresifnya itu bahwa hukum itu kan ada seperti busur ya di analoginya itu. Jadi kalau dalam masalah hukum masih di dalam tulisan itu masih disebut abstrak. Nah, hukum itu dikonkretkan kalau misalkan udah ada tindakan langsung dari penegak hukum. Baru itu kelihatan konkret hukum itu. Baik. Mas Arwan punya pandangan bahwa hukum baru bersifat konkret kalau sudah diaplikasikan oleh aparat penegak hukum misalkan. Tetapi hukum masih bersifat abstrak kalau dia masih tertuang dalam bentuk susunan kata-kata yang membentuk kalimat, kalimat dengan kalimat membentuk suatu paragraf dengan paragraf membentuk suatu ayat, ayat dengan ayat membentuk satu pasal, maka pasal dengan pasal yang terkodifikasi dalam satu buku itulah yang dikategorikan dengan hukum abstrak dari pandangannya Mas Arwan. Apakah ada yang sependapat dengan pandangan Mas Arwan? Atau ada yang saya pikir tidak seperti itu. Hukum abstrak, hukum konkret tidak dilihat dari standar pelaksanaan ataupun tidak dilaksanakannya hukum misalkan. Silahkan. Saya sangat membuka pintu diskusi dengan rekan-rekan. Ingat, rekan-rekan adalah seorang maha. Maha artinya maha segala-galanya. Maha pengetahuannya, tinggi pengetahuannya, maha dari perspektifnya, tinggi dari pandangannya. Jadi silahkan. Tidak kurangi diamnya. Karena dengan diam kita tidak bisa mengukur ini mahasiswa ini memahami atau karena dia malu-malu kucing, malu-malu tapi mau, atau malu-malu karena tidak tahu, atau sabodo teuing, sabodo amat. Halo? Halo? Dari yang berkomentar ya? Nyimak Ustadz. Mohon maaf ya, karena memang saya metodenya seperti itu. Jadi maksud saya itu saya ingin mencoba untuk merangsang ya, menstimulasi teman-teman. Jadi nanti bisa ketahuan tuh, misalkan pengetahuannya masih di taraf ini, berarti saya harus memberikan pengetahuan lebih. Ternyata pengetahuannya sudah sesuai dengan yang di silabus, berarti saya membutuhkan pengayaan lebih jauh, misalkan seperti itu ya. Jadi satu lagi yang masih saya sampaikan, sarjana hukum itu senjatanya ada di lisan, ya. Beda dengan sarjana teknik, sarjana psikolog, kedokteran, itu mereka jarang bicara. Tapi kalau hukum, seperti yang saya sampaikan, itu senjata dalam arti tanda kutip ya, itu ada di tutur kata, ya. Dia harus mampu mengeluarkan pendapat. Mungkin akan sangat berbeda nih antara mahasiswa program hukum ekonomi syariah dengan mahasiswa program KPI dengan mahasiswa program apalagi di SIP itu ya, KPI hukum ekonomi syariah sama pendidikan agama Islam, ada nggak ya? Ada Ustadz. Jadi biasanya pas saya kuliah itu rata-rata yang paling menonjol pada saat berkomunikasi, berdiskusi itu adalah mahasiswa dari Fakultas Hukum gitu ya. Nah, ini hanya saya ingin menyampaikan terkait dengan
menstimulasi teman-teman untuk tidak malu-malu untuk menyampaikan pendapatnya. Kalian nanti akan dirasakan sendiri pembentukan daripada keberanian mengeluarkan pendapat itu di dalam kehidupan selanjutnya. Kehidupan selanjutnya bukan di alam akhirat, maksudnya di kehidupan setelah fase mahasiswa terlewati, di dunia kerja atau di dalam ketika kembali kepada masyarakat, itu pasti akan terasa, gitu ya. Nah, saya lanjutkan. Kalau begitu, hukum perdata formil itu nama lain kategori daripada hukum perdata acara atau acara perdata. Hukum acara perdata itu disebut juga dengan hukum perdata formil, yang mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain. Nah, betul tadi kata Mas Anwar. Kalau dari saya, katanya hukum acara perdata itu adalah hukum prosedur bagaimana kita bisa berpraktek di pengadilan. Kalau kita hukumkan dengan definisi daripada hukum acara perdata, itu yang mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar orang lain. Ini seperti apa maksudnya mempertahankan haknya itu? Apakah pisau dengan pisau, saling bunuh-membunuh karena ada hak yang dirampas, atau saling tembak-menembak karena ada hak-hak yang dirampas, atau seperti yang terjadi di tengah masyarakat, misalkan ketika ada sengketa pertanahan, maka untuk mempertahankan tanah mereka misalkan melalui demo, apakah seperti itu yang diatur dalam hukum acara perdata? Bukan cara-cara seperti itu yang diatur dalam hukum perdata formil, ya. Bukan dengan cara mengangkat senjata, bukan dengan cara ngata-ngatain di Facebook kalau dia punya hutang ditagih-tagih kok nggak bayar-bayar, siapa yang pernah begitu? Atau mengata-ngatain di Instagram, atau mengata-ngatainnya di mana lagi, di media sosial lainnya. Karena kadang begitu ya, orang hutang, ini ada klien saya sebenarnya, saya lagi menangani juga kasusnya. Klien saya ini, dia memberikan pinjaman, membantu orang ini karena dia butuh modal, ceritanya. Dibantulah pinjaman 785 juta. Pada saat jatuh tempo, itu kan uang harus dikembalikan, ya. Ternyata si yang hutang lebih beringas daripada yang memberikan hutang. Pernah melihat fenomena seperti itu, seperti dunia terbalik, betul tidak? Betul. Betul. Karena saya merasakan, saya memberikan hutang, saya ngasih pinjaman uang, ketika saya tagih kok saya seperti menghamba-hamba ya. Padahal itu kan uang-uang kita menolong dia. Tetapi justru orang yang punya hutang itu lebih beringas daripada orang yang memberikan pinjaman hutang. Itu yang terjadi sebenarnya terhadap klien saya itu. Ditagih, menghindar, ditagih terus, tidak pernah menjawab, ditelepon di-blok, WhatsApp-nya di-blok, dan lain sebagainya. Akhirnya, untuk mempertahankan haknya seperti yang tadi, yang dilanggar oleh orang lain, ini si klien ini menulis tagihannya itu di Facebook. Hey bro, bayar dong hutang lu, sudah menumpuk nih. Lu seperti sosiopat, seperti gitu kata-katanya ya. Agak-agak kalau ini seperti sosiopat yang yang antisosial, yang menurut ilmu kesehatan ataupun psikologi itu kan sosiopat itu masuk ke dalam kategori sakit jiwa gitu. Ternyata Facebook komentar dia itu di screenshot. Si yang punya hutang, yang mestinya tahu diri membayar hutang, malah melaporkan ini yang orang yang memberi hutang ke polisi atas dasar pencemaran nama baik melalui media sosial.
maka diancam dengan tuntutan pasal 27 Undang-Undang IT. Barang siapa yang mencemarkan atau barang siapa yang mendistribusikan atau mentransmisikan suatu pendapat melalui media sosial yang bertujuan untuk mencemarkan nama baik atau reputasi seseorang, maka diancam dengan tuntutan pidana paling lama 4 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Bayangkan, ada itu klausul seperti itu. Akhirnya apa? Ini orang yang memberikan hutang ditangkaplah sama polisi, di BAP lah dia, dijadikan tersangka. Padahal dia itu coba menagih apa yang menjadi hak dia, ya. Nah, kembali lagi kepada hukum acara perdata. Apakah cara-cara seperti itu yang dimaksud dengan untuk mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain, karena memang ini kliennya orang awam, ya? Sebenarnya, karena ini orang awam tidak ngerti hukum, dia ngata-ngatain melalui komentar Facebook. Ini juga hati-hati buat rekan-rekan ya. Jadi jangan salah-salah tuh ya kalau ngasih komentar di Instagram, di Facebook ya. Kalau kita misalkan contoh siapa itu Mas namanya ini Mas misalkan Mas Ilham suka pada seseorang, kepada Mbak siapa itu, misalkan teman sekelasnya, ya. Mbak Citra. Iya, Mbak Citra, misalkan suka sama Mbak Citra, tapi Mbak Citranya ternyata tidak atau sudah dijodohkan sama orang tuanya, atau tidak memberikan rasa hati sama sekali ke Mas Ilham. Akhirnya dari cinta muncullah kebencian, ya, kebencian. Kebencian ini ternyata diunggahlah Mas Ilham mengata-ngatain Mbak Citra di Facebook misalkan. Ini contoh ya, Mas Ilham bukan sesuatu fakta ya. Ini fakta apa contoh ini Mas Ilham? Siap. Iya, Mas Ilham. Ini contoh ya, ataupun Mbak Citra ini contoh ya. Bukan fakta ya, ataupun Mas Ilham menyukai pada siapa misalkan ya. Bukan Mbak Citra lah ya, siapa yang lain, misalkan perempuan lain. Rasa kebencian itu kadang itu meliding kita, memimpin sisi emosional kita untuk mencurahkan segala hal-hal. Ini sudah mau habis ya atau masih ada ya? 10 menit lagi Ustaz. Cukup Ustaz, cukup. Bagaimana? Ya Ustaz, dilanjutkan. Pasti cukup kok waktunya. Oh, masih cukup, ya. Jadi jangan sampai siapapun termasuk Mas Ilham, ketika ada kebencian pada seseorang, apa karena dihutangi susah dibayarnya, itu ditumpah ruahkan melalui media sosial, ke Instagram, ke WhatsApp, ataupun ke Facebook. Itu adalah cara-cara yang memang di satu sisi tidak dibenarkan secara hukum, ya, karena tadi ada undang-undang IT-nya. Undang-undang IT itu apa singkatannya? Informasi dan teknologi elektronik ya. Informasi dan teknologi elektronik IT. Itu ada undang-undangnya. Kalau ada seseorang yang merasa tercemarkan melalui media sosial, itu bisa kena pada undang-undang IT. Tetapi yang dimaksud dengan hukum perdata formil di sini adalah mempertahankan haknya yang apabila dilanggar orang lain itu adalah ada prosedur-prosedur formil, persyaratan-persyaratan formil yang bisa dilakukan oleh seseorang, oleh masyarakat, atau oleh keluarga kita, atau oleh kita sendiri pada saat kita melihat ada hak kita yang dilanggar oleh orang lain.
Bagaimana prosedurnya tersebut? Maka harus mengacu kepada hukum acara perdata. Di dalam hukum acara perdata, mempertahankan hak kita itu pada dasarnya harus melalui pengadilan, misalkan. Karena dalam hukum acara perdata itu membahas terkait dengan syarat-syarat formil, syarat-syarat acara yang berlaku untuk di suatu pengadilan. Ya, bagaimana sebelum kita masuk ke pengadilan? Misalkan di dalam hukum acara perdata kita dikasih pemberitahuan ataupun dikasih pembelajaran, kasih somasi, misalkan untuk contoh konkretnya ya, kepada si orang yang melanggar hak kita. Jadi itu ya, hukum acara perdata itu adalah hukum yang mengatur bagaimana cara seseorang untuk mempertahankan haknya apabila dilanggar orang lain, yaitu dengan mekanisme hukum. Sedangkan hukum perdata, kitab undang-undang perdata seperti ini adalah terkait dengan materinya, ya, materi daripada hukum perdata. Nah, rekan-rekan, kalau begitu kembali kepada definisi tadi, hukum perdata. Ternyata bukan hanya rekan-rekan saja yang memberikan satu pengertian terkait dengan hukum perdata. Profesor-profesor dahulu itu sudah memberikan pengertian lebih lanjut ya, seperti Profesor Sudekti. Beliau menyampaikan bahwa hukum perdata itu merupakan segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Ya, orang punya tanah yang diurus dari turun-temurun, maka secara keperdataan orang tersebut adalah sebagai pemilik tanah tersebut. Ya, itu yang dimaksud dengan hukum perdata dalam pandangan Sudekti. Ada lagi, menurut Sri Sudewi, yang dimaksud dengan hukum perdata itu adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan dengan satu warga negara perseorangan yang lainnya. Kenapa hukum ini mesti diatur secara keperdataannya? Betul, tadi kata Mas Rifki, agar tidak terjadinya kedoliman ataupun tidak terjadinya keosan ataupun tidak terjadinya suatu pelanggaran-pelanggaran bagi mereka-mereka yang mempunyai hak. Karena bagaimanapun juga konsep dasar manusia ini kan punya hak, ya, hak untuk hidup, hak untuk dicintai, hak untuk memiliki, apalagi hak untuk apa? Hak untuk disayangi, hak untuk dihormati, hak untuk dibenci, ada tidak? Hak untuk dilindungi, udah belum Ustaz? Oh iya, dilindungi, hak untuk dilindungi. Siapa yang menjadi pelindung Ilham? Mamah dan papa. Mama dan papa. Baik, secara keperdataan, karena memang Ilham masih dikategorikan sebagai mahasiswa, maka yang berkewajiban melindungi adalah orang tua. Ya. Itu secara hukum kebendaan. Nah, betul, mama dan papa. Gitu ya, itu secara hukum hukum perseorangan, bukan kebendaan. Hukum perorangan itu orang tua wajib untuk melindungi anak-anaknya. Nah, kemudian kalau menurut Profesor Wirjono Projodikoro, hukum perdata itu adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan satu sama lain tentang hak dan kewajiban. Nah, ini justru lebih spesifikasi ya, Profesor Wirjono memberikan pendapat tentang hukum perdata. Hukum perdata ini tidak hanya antar individu ya, tetapi ada juga antar badan. Ya, badan di sini apa yang dimaksud dengan badan? Apakah badan dalam bentuk tubuh kita, ataukah badan sebagai subjek hukum? Ada yang tahu? Atau pertanyaan dasar, mungkin masih ingat, apa yang dimaksud dengan subjek hukum dan objek hukum dalam ilmu pengantar hukum dahulu kala? Ada yang ingat tidak apa itu subjek hukum dan objek hukum? Ya. Baik, orang.
Terus contoh lain orang, baik, betul. Pak itu Bang apa Mas Muhammad memberikan pandangan. Jadi istilahnya itu supaya lebih mudah diingat, kita selalu ingat di dalam bahasa Indonesia dalam menyusun kalimat kan harus ada subjek, predikat, objek, ya kan? Subjek berarti selalu diidentikan pelaku ataupun yang bernyawa ataupun orang ataupun subjek di sini artinya ya yang dia bisa melakukan berbagai tindakan-tindakan itu subjek. Kalau dihubungkan dengan hukum, subjek hukum ini ada yang disebut orang, betul, dan ada juga subjek hukum yang tidak berbentuk orang, tetapi peranannya adalah sama seperti atau disamakan seperti orang. Apa itu? Adalah badan hukum. Badan hukum, betul. Contoh badan hukum itu apa tadi barusan, Mas? PT, ya. Terus yayasan, betul. Dan lain-lain. Ya. Dan lain-lain, Ustaz. Ya, mempercepatlah dan lain-lain lah. Pokoknya yang SMP itu pasti yayasan, betul. Itu adalah badan hukum yang dikategorikan, yang disamakan dari perspektif hukum di hadapan hukum adalah sebagai subjek hukum. Ya. Nah, kalau objek, kalau tadi kan ada subjek, predikat, objek. Subjek artinya yang bisa berbuat, ya. Predikat artinya suatu perbuatan. Kalau objek itu apa artinya? Objek tadi kata Mas Muhammad itu katanya yang bisa mendapat objek itu adalah sesuatu ini ya. Ya, suatu yang bermanfaat atau sesuatu yang mengandung di dalamnya hak, misalkan ya. Itu adalah objek hukum. Contoh misalkan objek hukum itu apa? Contoh konkretnya tanah, misalkan rumah, kendaraan, apalagi ada benda-benda yang bentuk harta benda, ya itu nanti dipelajari ya dalam hukum perdata kan dari buku ketiga itu kan ada tuh buku kedua tentang kebendaan ya. Kebendaan itu kan ada dua kategori, ada benda berwujud dan benda tidak berwujud. Tidak berwujud. Kalau benda berwujud patokannya sangat gampang, yaitu sesuatu yang bisa dilihat secara panca indera. Contoh benda berwujud itu misalkan tadi aset-aset berupa pabrik, mesin-mesin, kendaraan, ya itu adalah contoh benda berwujud. Kalau benda tidak berwujud itu apa? Hak intelektual. Betul. Itu adalah aset-aset yang tidak bisa dilihat secara panca indera, tetapi memiliki nilai ketika dihadapkan dalam keperdataan. Contoh tadi betul, hak kekayaan intelektual. Apa saja hak kekayaan intelektual yang dikategorikan sebagai benda tidak berwujud? Contohnya misalkan apa? Seperti buku gitu ya. Ya. Kalau di buku itu ada di sampulnya itu. Ya, misalkan di buku-buku itu suka ada sampulnya. Coba saya lihat apa yang di buku-buku yang ada di sampulnya itu. Oh, ternyata di sini ada hak cipta misalkan. Betul. Mungkin Anda ingin menyampaikan hak cipta tapi lupa apa itu di sampul buku itu ya. Hak cipta. Kemudian paten. Kemudian seperti itu apa McDonald, kemudian apalagi KFC itu apa namanya? Kategori apa itu? Logo gitu, Ustaz. Ya, logo itu apa? Kalau dalam haki masuk ke dalam klaster mana itu? KFC, Pepsi, Coca-Cola itu apa?
kategorinya betul. Itu adalah merupakan bagian daripada aset benda tidak berwujud. Kenapa McDonald? Apa yang membedakan KFC dengan mama kita masak ayam bakar, ayam goreng di rumah? Kan sebenarnya membedakannya itu adalah bukan ayamnya, tapi kita membeli rasa prestis, kebanggaan yang ada dalam ayam tersebut. Karena kita belinya di KFC, maka ayam itulah disebut dengan ayam KFC. Itu sebenarnya prestis yang kita beli itu, rasa kebanggaan yang kita beli ke ayam itu karena kita melihat brandnya, mereknya, KFC-nya. Betul tidak? Antara ibumu yang ngegoreng ayam dengan ayam yang digoreng KFC, sama-sama ayam kan sebenarnya? Betul. Tapi kenapa ayam KFC lebih mahal ketimbang kita beli ayam mentah kemudian kita goreng? Betul. Karena di dalam produk ayam yang dibuat oleh KFC ada nilai, ada aset tidak berwujud, yaitu mereknya, KFC-nya. Dan merek itulah yang membedakan antara produk satu dengan yang lainnya. Contoh, ini merek Indomaret, ya, Alfamaret. Kemudian ada lagi Aqua. Yang membedakan produk itu pasti kita bisa mengidentifikasi dari mereknya. Jadi merek ini merupakan aset daripada tidak berwujud. Nah, rekan-rekan, waktunya bagaimana, Mas Ilham, masih ada? Sudah habis, Ustadz. Mungkin sekarang kesimpulan dan closing statement, Ustadz. Baik. Mata kuliah seperti ada seminar ya, closing statement-nya. Baik, tidak apa-apa Mas Ilham. Ya, Anda sebagai mahasiswa sekaligus sebagai moderator ini posisinya. Nah, jadi sebagai penutup di mata kuliah hukum perdata edisi perdana ini, bahwasanya hukum perdata itu merupakan suatu aturan hukum atau suatu aturan norma-norma yang sudah tertuliskan yang mengatur mengenai hak individu, ya. Kemudian hukum perdata itu ada dua macam, ada hukum perdata material dan ada hukum perdata formil, ya. Hukum perdata material itu lazimnya disebut hukum perdata biasa. Kalau hukum perdata formil itu disebutnya hukum acara perdata. Sedangkan definisi daripada hukum perdata seperti yang saya sampaikan dari beberapa pakar hukum Indonesia, Subekti, mengatakan hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Sedangkan menurut Profesor Wirjono Projodikoro, hukum perdata itu adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan satu sama lain tentang hak dan kewajiban. Nah, barangkali rekan-rekan, itu saja dulu untuk pertemuan pertama kita pada mata kuliah perdata. Pada dasarnya saya merekomendasikan pada seluruh mahasiswa yang ada di kelas semester 3 ini untuk memiliki kitab undang-undang hukum perdata, ya, seperti ini. Karena ini pasti akan dipergunakan sampai kapanpun, sampai Anda keluar atau lulus dari TAIPI, pasti akan dipakai terus. Selama memang KUH Perdata ini belum pernah dirubah oleh DPR atau oleh Mahkamah Konstitusi. Dan itu karena dan berubah. KUH Perdata ini merupakan warisan daripada zaman ke-16. Nah, itu, dan saya mohon maaf bila mana ada perkataan yang memang kurang berkenan ya di para mahasiswa semuanya. Pada dasarnya adalah saya cuma ingin menstimulasi teman-teman agar lebih mengedepankan pandangan-pandangannya, ya, perspektif-perspektifnya terkait dengan mata kuliah hukum perdata ini. Supaya nanti kita bisa menyatukan persepsi mengenai mata kuliah hukum perdata. Dan terkait dengan silabus, pada dasarnya saya tidak
buku literatur ya. Saya tidak merekomendasikan buku apapun, tapi yang paling saya rekomendasikan itu ada tadi kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Sedangkan yang lainnya sebagai pengayaan itu juga teman-teman mencari bukunya Profesor Subekti tentang pokok-pokok hukum perdata, itu bisa tuh dijadikan sebagai acuan nanti untuk pembahasan hukum perdata ke depannya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah memberikan pandangannya untuk hari ini, Mas Anwar, Mas Azam, Mas Adra, Rifki, Mbak Citra, Fadil, Ardina. Sebelum diakhiri, Mas Ilham, ada beberapa orang yang tidak hadir karena saya harus mengisi absensi setelah ini. Ada yang tidak hadir, siapa namanya? Salahuddin, Ustaz. Salahuddin. Salahuddin. Ya Ustaz, sama ini ada Ismi. Ade Izmi. Ya. Ade Izmi, 2 orang. Iya. Keterangannya Alfa ya teman-teman. Tadi nama Arwan belum disebutin Ustaz, itu di absen. Salahuddin Ade Izmi yang tidak ikut ini ya. Kuliah hari ini di mata kuliah hukum perdata. Iya, Pak. 2 orang ya, 2 orang ya. Arwan belum di absen kayaknya, Pak. Arwan, Iya, kayaknya belum di absen itu. Arwan bukannya sudah ada ini. Yang nggak hadir ikut ini daring untuk hukum perdata. Yang tidak ikutan dari Salahuddin dan Ade Izmi ada lagi? Ada ya? Ya Pak, gimana? Yang tidak hadir ya, yang tidak hadir kelas tadi. Iya, cuman orang itu Pak. Oh, 2 orang itu ya, Salahuddin dan Ade Izmi ya. Ya. Baik. Terima kasih teman-teman atas apa yang sudah perhatiannya. Ya, nanti sampai ketemu di minggu depan di jam yang sama tentunya ya. Dan teman-teman bisa lebih lagi ya. Nah, itu menjadi salah satu penilaian bagi saya. Oke. Saya kembalikan kepada Ilham. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ya. Out in the flight, a shoulder